Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau lanjut bahas anime Tsukiga Michibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy episode kelima, di mana dalam perjalanan Makoto yang tiba-tiba harus hidup di isekai dan dia dibuang sama Dewi yang memanggilnya karena wajah Makoto yang kurang tampan. Buat kalian yang ketinggalan dengan keseruan cerita sebelumnya, udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys, nggak usah berlama-lama. Paskan posisi rebahan kalian, arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Setelah kegaduhan yang dibuat Mio dan Tomoe, mereka memutuskan untuk pergi ke kota Shige. Dalam perjalanan itu, Makoto pergi bersama Toa dan yang lainnya. Sebelum pergi ke kota Shige, mereka singgah ke kantor guild di sana. Mereka bercerita tentang kota Zetsuya yang telah hancur karena ulah para monster, di mana sebenarnya ingatan mereka telah dimanipulasi sama Tomoe tapi tidak dengan ingatan Toa dan Rinon. Mereka datang ke kantor guild untuk mendapatkan kartu anggota petualang yang baru karena sebelumnya mereka sudah daftar di kota Zetsuya. Tapi menurut pegawai guild, mereka harus mendaftar ulang di kota Shige karena kota Zetsuya yang sudah hancur belum sempat ngirim data terbaru mereka. Setelah mendengar penjelasan itu, Makoto mengantisipasi kejadian yang sama di kota Zetsuya karena ulah Tomoe dan Mio. Makoto meminta Tomoe untuk melakukan petualangan kesatria agar level Tomoe bisa melebihi level Mio. Dan tentu saja, permintaan Makoto langsung diiyakan sama Tomoe. Dalam perjalanan mereka, Makoto menggunakan kai miliknya. Dia mendeteksi adanya monster dan meminta Mio untuk melawannya. Dengan kekuatan Mio, dengan mudah dia berhasil mengalahkan para monster yang bernama Red Bee yang membuat semua orang terkesan. Setelah mengalahkan Red Bee, Toa meminta izin ke Makoto untuk mengambil material milik Red Bee. Dalam perjalanan mereka ke kota Shige, mereka berhasil mengalahkan semua monster yang menghalangi mereka dan tak lupa mereka mengambil materialnya. Tapi saat mendekati kota Shige, mereka dihadang lagi sama segerombolan monster yang bernama Rubiae. Saat Mio mau melawan mereka, dia pun berubah pikiran karena kesal dengan permintaan Toa dan yang lain yang melarangnya untuk merusak monster itu. Mio pun kemudian meminta Makoto untuk melawannya sendiri. Makoto kemudian menanyakan di mana letak kelemahan Rubiae dan Toa memberitahu kalau kelemahannya terletak di bagian perutnya. Karena terlihat agak sulit, mereka meragukan kemampuan Makoto, tapi siapa sangka, dengan busur panahnya, Makoto dengan mudah mengalahkan Rubiae satu persatu. Toa dan teman-temannya kemudian bersama-sama mengumpulkan material sayap dan mata Rubiae yang berharga. Setelah selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kota Shige, Makoto mendapatkan kartu anggotanya yang baru dan dia masih sama berlevel 1 dan di ranking E. Dia kemudian mengambil misi spesial, di mana misinya tidak mempedulikan soal ranking. Dia mengambil misi dari perusahaan dagang Rembrandt yang mencari mata Rubiae. Toa memberitahu kalau dia dan yang lain naik ranking yang lumayan banyak selama perjalanan. Mereka kemudian membagi material yang didapat, di mana Makoto hanya ingin satu dari setiap jenis material dan 12 mata dari Rubiae. Setelah pembagian material mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum itu, Makoto menyarankan untuk merayakan akhir dari perjalanan mereka dengan makan bersama. Setelah semua setuju, mereka melakukan tukar kontak melalui kartu guild, di mana kartu itu isinya berbeda tergantung ranking dan bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu di dalamnya bahkan ada peta kota, kamus monster dan konten tambahan berbayar dengan hanya membayar biaya pendaftaran dan sumbangan tahunan. Malamnya, mereka kemudian merayakan perpisahan. Makoto terlihat begitu sangat senang dan menikmati daging panggang miliknya. Orang-orang yang ikut dalam perjalanan adalah seorang gadis elf yang memiliki tatapan kejam dan disebut Luisa si Blesgunner, Hazal si Alchemy Meister, Ranina si Priest Knight dan Toa si pencuri kegelapan. Toa yang mengetahui kalau Makoto mengambil misi spesial dari perusahaan dagang Rembrandt memberitahu kalau dia mendengar rumor yang kurang mengenakan dari perusahaan itu. Setelah selesai makan, Makoto meminta Mio untuk kembali ke penginapan duluan karena Makoto akan membawa material yang ada di kereta.
karena dia mulai waspada akan pencuri yang bisa muncul sama saat di Zetsuya, dan dia juga memberitahu ke Mio soal rumor dari perusahaan dagang Rembrandt di mana kata Toa kalau saat seseorang bekerja dengan perusahaan itu sering terjadi hal yang buruk pada orangnya. Esoknya, Makoto dan Mio memutuskan untuk kembali ke ruang iblis. Makoto memberitahu ke Emma kalau dia sudah sampai di kota Shige dan mulai membangun perusahaan dagang di sana. Tapi Emma terlihat tidak senang karena menurutnya di dunia luar mungkin memiliki aturan yang harus Makoto ikuti. Tapi saat di ruang iblis, Emma tidak ingin Makoto bersikap sama karena Makoto adalah seorang pemimpin. Di ruang iblis, Emma kemudian melaporkan situasi setiap spesies di ruang iblis, di mana Alke akan menetap di gunung. Orc dan Miss Lizard akan membantu para Alke. Para dwarf mengerjakan pembangunan dan melakukan perbaikan. Selain itu mereka juga membuat perlengkapan untuk Makoto. Tidak hanya itu, Emma meminta para Miss Lizard untuk mengolah ladang pertanian dan melindungi desa. Dan para Orc, mereka membangun rumah untuk Makoto. Rumah yang dibuat begitu besar karena mereka juga akan menggunakannya sebagai ruang rapat. Walaupun membutuhkan banyak tenaga dan waktu, mereka menetapkan prosedur kerja sesuai dengan ingatan Makoto yang dapat mereka akses, di mana Tomoe menggunakan kekuatannya untuk menyimpan banyak ingatan Makoto agar semua orang bisa melihatnya. Makoto mempertanyakan tentang keberadaan Tomoe karena dia belum bisa menghubunginya, bahkan Tomoe kecil juga tidak mengetahui di mana Tomoe karena koneksinya dengan Tomoe telah terputus. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Elt, sang kepala desa dwarf. Makoto terkejut karena Elt tidak memakai tongkatnya lagi. Elt memberitahu kalau dia menciptakan alat untuk membantunya berjalan. Elt datang menemui Makoto karena dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Dan saat para dwarf menunjukkan semuanya ke Makoto, ternyata Makoto menolaknya yang membuat para dwarf langsung putus asa. Untuk menghibur mereka, Makoto beralasan kalau peralatan yang dibuat dwarf hanya tidak cocok dengan pekerjaannya dan Makoto memberitahu kalau dia lebih suka jaket atau mantel karena mirip banget dengan trench coat dengan perlengkapan pelindung yang dilengkapi dengan celana yang serasi. Dan ternyata, perlengkapan itu dibuat sama Rugui, dwarf yang membuat cincin Draupnir, di mana mantel itu adalah versi pakaian dari Draupnir yang sangat cepat menyerap energi sihir sampai bisa menghabisi Makoto dalam sekejap dan daya serapnya lebih bagus dari Draupnir. Selain itu, pakaian itu mampu memberikan pertahanan sihir dan fisik tingkat tinggi. Hanya dengan membayangkan seperti membalik pakaian, dengan sekejap warna pakaian berubah menjadi warna merah, di mana warna merah lebih memprioritaskan pergerakan ketimbang pertahanan, dan Makoto bisa bergerak lebih cepat. Saat Makoto mencobanya, dia memuji kehebatan Rogui, tapi ternyata pakaiannya tidak bertahan lama saat energi sihirnya sudah penuh. Mengetahui hal itu, Makoto meminta Rogui untuk membuat pakaian yang lebih tahan lama yang membuat Rogui langsung bersemangat. Makoto kemudian dikenalkan dengan para Alke yang telah berubah wujud menjadi manusia, walaupun belum sempurna karena mereka masih kesulitan mempertahankan perubahannya dalam waktu yang lama. Bersamaan para Alke dengan mudah mendapatkan karang api beracun walaupun membuat tangan mereka meradang saat menyentuhnya. Karang api beracun adalah bahan-bahan yang tumbuh di ruang iblis jauh lebih kuat dari biasanya karena dengan satu gigitan saja bisa menghabisi orang. Tapi dengan santainya Mio memakannya. Esoknya, Makoto memutuskan untuk datang ke perusahaan dagang Rembrandt seorang diri dan dia membawa bahan yang mereka minta. Saat Makoto berpikir kalau pekerjaan pertamanya berjalan lancar, tapi ternyata semua yang dia kerjakan adalah salah yang membuat Tuan Rembrandt memutuskan kalau tidak ada lagi yang harus dia bicarakan dengan Makoto. Oke guys, sampai di sini cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy episode kelima. Buat kalian yang suka dengan cerita anime kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys.